telur asinnya kita harus beda dengan yang lain memang. Salah satunya yang ada varian rasa. Kita belajar tentang varian-varian dari telur asin. Di antaranya yang produknya kita punya ada varian rasa rendang ya. Kemudian yang paling hits kemarin itu ada varian rasa buah ya. Kok aneh ya telur asin rasa buah gitu. Ini satu ikonik yang membuat banyak orang itu penasaran. Seperti apa sih telur asin rasa stroberi, so how kan begitu. Walaupun basic saya ada di dunia pendidikan, tapi saya sangat menikmati betul ya dengan tim Ramadhani, sahabat-sahabat yang membantu kami untuk menjadikan Ramadhani tetap bisa eksis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ani ya, lengkapnya Bu Ani Darwati. Saya adalah owner dari Ramadhani Group ya. Untuk sore ini kita akan mengupas ya tentang eksplorasi dari Ramadhani. Ramadhani bidang usahanya adalah telur asin ya, pusat oleh-oleh telur asin, di mana kita punya modifikasi berbagai macam rasa. Historinya awal dulu Ramadhani berdiri sejak 2014. Dari 2014 itu start untuk produce, kita bikin produk yang kita awali dari peternakan sendiri pada awalnya waktu itu. Karena memang historinya awal kita adalah pengen meningkatkan dari nilai hasil peternakan yang kita punyai pada waktu itu, seperti itu. Kemudian 2014 kita start untuk produce, lambat laun 2016 persis ya kita menemukan varian rasa ya. Jadi 2 tahun sudah kita belajar, dari 2014 ke 2016 kita belajar tentang varian-varian dari telur asin. Di antaranya yang produknya kita punya ada varian rasa rendang ya. Kemudian yang paling hits kemarin itu ada varian rasa buah ya. Kok aneh ya telur asin rasa buah gitu. Yaitu kreativitas dalam usaha, intinya kan gitu. Telur asinnya kita harus beda dengan yang lain memang. Salah satunya yang ada varian rasa. Dari awal kita hanya punya kukus sama rendang, pada akhirnya berganti tahun ya, dari waktu ke waktu kita punya varian rasa, diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana dengan pemasaran dari Ramadhani sendiri ya, dari era 2014 ke 2016 itu artinya kita masih still original banget ya, masih pakai conventional marketing, intinya kan begitu. Nah, seiring berjalannya waktu 2016, karena kita punya something yang different ya, sesuatu yang beda, kita punya rasa, ada telur asin rasa strawberry, this is different ya. Punya sesuatu yang beda, ada telur asin rasa stroberi. Nah, ini satu ikonik yang membuat banyak orang itu penasaran, seperti apa sih telur asin rasa stroberi, so how kan begitu. Nah, dari itu kita akhirnya bisa menguasai selera konsumen begitu ya. Konsumen mau tidak mau mereka penasarannya terjawab dengan seperti apa sih telur asin rasa stroberi ya. Itu yang membuat teman-teman dari media pada waktu itu 2016 tepat ya, kita 2 tahun berjalan, kemudian kita 2016 itu menemukan varian rasa itu, akhirnya teman-teman media expose ya. Nah, dari itu kita betul-betul menemukan pasar baru ya, ini market yang kita tunggu-tunggu kan begitu. 2016 sampai 2018 kita selalu inovasi dari baik rasa, packing ataupun dari cara penjualan kita gitu kan. Hal ini stagnan di omset maksimal ya, dari 2016 sampai 18 sampai 2000 ini aman saja. Bahkan waktu itu kita pernah menjadi the queen of market ya. Setiap minggu kita ada Sunday market yang waktu itu ada di Madiun, Ponorogo kan, sama Magetan ya. Kita jadi the queen of marketnya Southeast Edge waktu itu. Kita penjualan yang gold, penjualan kita benar-benar ngebum pada waktu itu. Di puncaknya 2020 itu ya,
di era sebelumnya selain kita di conventional market, kita juga ada via online lah, karena mau tidak mau masyarakat sekarang sudah sangat peka banget terhadap IT ya. Kita juga merambah di e-commerce-nya seperti marketplace ya. Kita juga ada di marketplace. Nah, 2020 ya ini betul-betul kemarin kita kena guncangan banget. 2020 itu COVID ya, Maret waktu itu. Nah, dari sini kita benar-benar dari omset yang benar sebelumnya sudah full ya, akhirnya mau tidak mau turun. Karena apa? Market kita yang ada di setiap minggu, bahkan yang di pasar modern, mau tidak mau semuanya turun ya kan. Dari 100% waktu itu tinggal 25% sampai 30% lah produksi setiap hari ya kan. Itu guncangan yang betul-betul luar biasa. Selaku owner akhirnya saya berpikir, ini nggak bisa dibiarkan gitu kan. Akhirnya kita juga pakai terobosan baru. Oke, kita kencengin di online-nya ya, di online. Oke, kita kirim by online, kita pakai ekspedisi juga. Kemudian itu pun juga belum maksimal, dalam artian belum maksimal. Market itu jika dibandingkan dengan yang sebelumnya masih jauh, itu kan. Hanya bisa sampai 60% aja kan begitu. Nah, semenjak 2020 itu juga akhirnya saya punya ide bagaimana ya, misalkan UMKM ini combining dengan eduwisata, dengan paket wisata. Nah, akhirnya kemarin 2020 tepatnya Desember kemarin kita bikin kolam renang ya, ada waterboom, ada wahana air. Nah, kita punya angan-angan bahwa nanti pasar yang akan kita bidik adalah instansi-instansi pendidikan yang usianya masih di usia anak-anak begitu. Karena apa? Yang pertama, untuk waterboom sendiri di daerah kami kita adalah trendsetter. Nah, dari 2020 Desember itu kita mencoba combining antara UMKM, produk kita yang telur asin kita combiningkan dengan eduwisata, dengan waterboom. Ya, akhirnya 2020 karena masih terkait dengan aturan-aturan corona ya, tidak bisa untuk dikerumunan dan lain-lain. Nah, pada waktu itu kita masih fokus untuk bangun ini kan gitu. Nah, lambat laun aturan dari corona itu semakin longgar. Akhirnya kita beranikan diri untuk memviewkan, show up ke halayak umum ya, spesifikasinya di dunia pendidikan, di strata PAUD, TK dan SD ya. Nah, itu kita akhirnya terjun deh di situ 2021. Alhamdulillah sambutannya luar biasa. Nah, dengan adanya waterboom yang kita bikin ya, dengan adanya edu wisata yang kita bikin, kolam renang itu memberikan dampak yang luar biasa betul. Untuk apa? Untuk penjualan atau market dari telur asin sendiri. Karena apa? Yang kemarin bisa kita jual di Sandi Market ya, karena sekarang Sandi Marketnya sudah tidak seindah dulu, tak semanis dulu. Akhirnya siapa yang pengganti dari itu? Ya, pengunjung dari eduwisatanya kita. Jadi wali murid ataupun siswa, bahkan pengunjung yang ada di kolam renang itu pada akhirnya adalah target dari marketnya dari Ramadhani sendiri. Nah, itu kombinasi antara pusat oleh-oleh telur asin dengan combiningnya eduwisata. Nah, selain itu proses yang kita punya, proses pembuatan telur asin yang kita punya itu kita eksplorasi, kita berikan secara edukatif terhadap siswa-siswa yang datang begitu. Nah, dengan adanya stimulasi yang seiring waktu berjalan, akhirnya ketika dikasih sistem ini hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu asiknya atau indahnya ketika berwira swasta itu ya, ketika berwirausaha kan gitu. Walaupun basic saya ada di dunia pendidikan, tapi saya sangat menikmati betul ya dengan tim Ramadhani, sahabat-sahabat yang membantu kami untuk menjadikan Ramadhani tetap bisa eksis.
Ramadhani sendiri ada bagian admin ya, untuk kita juga membuka reseller untuk sahabat-sahabat yang ada di luar sana, ada yang di luar kota mungkin. Kita membuka reseller, bisa dikontak di bagian admin kami di WhatsApp number 082 330882257 sama satunya lagi 085732718824 itu untuk services information. Kemudian ada di IG-nya kita ya, kita ada 2 IG, ada Dalem Tinggan Asin Ramadhani yang pertama, kemudian yang IG-nya kita ada juga Ramadhani Store. Nah, kita juga ada websitenya kita ada di www.ramadhanidihati blogspot.com itu. Kemudian ada Facebooknya kita ada di Fanspage pusat oleh-oleh telur asin atau di akunnya Ramadhani. Sahabat yang mau reseller ya, sahabat yang mau kerjasama dengan kami, kita open. Oke. Baik, terima kasih sahabat Ramadhani. Sekali lagi ya, salam sukses dari Ramadhani Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.